Ya. Wis, hapus ya. Enggak usah. Lanjut ke peta manusia. Peta manusia. Manusia terdiri dari 4 ini, bukan 3. 4 hal: ruh, jiwa, jasad, dan akal. Jadi manusia itu terdiri dari 4 hal: ruh, kemudian jiwa, nah, jadi ada 4 manusia itu karakternya: ruh, jiwa, jasad, dan akal. Yang pertama, ruh, karakternya hangat dari langit, yaitu kesadaran. Jadi ruh itu selalu hangat. Jadi ruh ini listrik, ibaratnya seperti listrik. Karakternya nanti hangat. Lek panas kan nanti jadi emosi. Kalau yang jiwa itu nanti karakternya lebih panas. Jadi ruh itu listrik dari langit. Di sini ini nanti yang atau langit. Energi yang itu yang di atas. Kalau yin di sini jasad. Ini energinya yin. Bumi. Kemudian jiwa, karakternya panas. Jiwa itu karakternya panas. Yaitu di sini nanti hawa nafsu, ego. Ego atau hawa nafsu. Jadi kalau ruh ini nanti kesadaran, kalau di sini ego, hawa nafsu. Kemudian jasad yin, dingin dari bumi. Jasad yin. Dingin, lembab. Maka habatus sauda itu obat segala penyakit untuk yang karakternya dingin, untuk jasad. Jadi habatus sauda itu kan untuk obat segala penyakit yang karakternya dingin. Nah, kalau ini ibaratnya apa? Mesin. Kalau nanti akal, ibaratnya listrik, mesin. Mesinnya di sini.
Kemudian nanti akal ini masuknya di kabel. Nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka keluhan manusia tidak lepas dari hal tersebut. Bisa karena penyakit jasad menyebabkan penyakit ruh, atau penyakit ruh menyebabkan penyakit jasad, atau karena kurang ilmu saja sehingga sakitnya tidak kunjung sembuh. Jadi sakitnya manusia itu ya cuma karena ini. 3. Kalau sudah di sini kan orang nggak akan sakit karena ruh. Karena sudah sadar, nafas, memaklumi, dia nggak akan sakit. Kan sadar. Kita sakit kan karena kita tidak sadar, lagi pingsan. Nah, maka sholat itu tidak boleh dengan pingsan atau lupa. Hah? Iya, sakit psikis. Psikis kan jiwa. Iya sini. Makanya jangan sampai kita itu menyimpan apapun itu di jiwa, simpanlah di hati. Karena kalau kita sakit cuma sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Jadi lek loro iki wis loro hati aja loro jiwa. Nah, makanya kan sakit hati aja cukup, jangan sampai sakit jiwa. Beda antara sakit hati dengan sakit jiwa. Makanya nanti disebut sehat lahir batin, bukan lahir jiwa kan? Karena batin itu tidak pernah sakit. Kan yang sakit itu jiwa. Sakit rohani. Loh, yang egonya siapa? Kalau anak itu 15 tahun ke bawah, itu egonya dari siapa? Bapak ibu Biasanya kan ngandani gini, kon kudu sukses cek gak koyo ibu bapak. Biyen ibu bapakmu iku soro. Akhirnya egonya itu dipahat oleh ibunya, ibu bapaknya. Maka banyak anak sakit hati, banyak anak sakit jiwa gara-gara kelakuan ibunya, orang tua. Maka manusia itu nanti di usia 15 tahun ke atas dia baru bisa sakit di dirinya sendiri. Kalau 15 tahun ke bawah itu karena ibu bapaknya yang membentuk itu. Kan pahatan dari ibu bapaknya. Genetik, ya. Kan dari dalam kandungan kan sudah dipahat. Ya Allah, moga-moga lahir anakku lanang. Kan pahatannya lanang. Ternyata lahirnya wedok. Akhirnya loro-loro anak itu tadi. Itu masuk anak yang tidak diinginkan. Gara-gara anak ini aku gak kerja. Itu masuk anak yang tidak diinginkan. Deritanya banyak. Apa meneh anak sing digugurne gak gugur-gugur. Waduh, ruwete luar biasa itu. Ati digugurne gak iso gugur. Ketika dia lahir mesti membawa banyak masalah. Apa pernah ngalami lho pasienku akeh. Tak bilang, lho ini dulu mau digugurkan ya? Iya. Lah kok saiki kok ngene Mas? Lah iya, karena anak yang tidak diharapkan. Iya, anak kesundulan itu kan banyak masalah. Kesundulan, nggak pengen dua anak, moro-moro ono anak. Tapi ketika kita sudah bisa menerima, sadar di titik itu, ya nggak akan jadi masalah. Solusinya kalau sudah terjadi apa? Ya minta maaf ke anak. Minta maaf ke anak. Karena tidak ada yang namanya anak itu berbakti dengan orang tua. Yang ada orang tua berbakti dengan anak. Lek loro sing bingung ya sapa? Kan wong tuane. Lek BAB sing nyewoki sapa? Wong tuane. Selain minta maaf, solusinya apa lagi karena saya kan banyak anak. Ya itu dulu di ini dan dibiarkan, dimaklumi. Oh ya sudahlah. Biarkan dia itu mengalir dengan sendirinya. Bakatnya itu biarkan mengalir, nggak usah kita atur. Karena anak ini karakternya itu seperti elang. Ketika jenengan rumat koyo ayam, karakternya menjadi beda. Harusnya jadinya elang, tapi jadinya anak ayam. Kan akhirnya jiwa tertukar. Iya. Jiwanya tertukar akhirnya. Akhirnya ketika dia bekerja, tidak mencintai pekerjaannya. Aku dikongkon ibu mbiyen njupuk jurusan iki. Saiki ya wis sambat tok di pekerjaan itu. Mencintai. Dia tidak menjadi jati dirinya sendiri.
Nah, yang pertama ruh. Asalnya dari Allah karena ruh itu ditiupkan. Ruh itu ditiupkan, maka Allah itu meniupkan ruh. Maka kalau ditanya soal ruh, Rasulullah kan juga nggak tahu. Ruh itu urusan Tuhanku Allah. Maka karakter ruh itu suci dan murni, cenderung sadar, cenderung kepada kebenaran dan tauhid, sumber hidup, iman dan cahaya batin, tidak terpengaruh langsung oleh hawa nafsu, tenang bila dekat dengan Allah. Maka karakter ruh itu lambangnya itu Adam. Adam itu selalu dekat dengan malaikat. Jadi ruh itu lambangnya Adam. Sedangkan jiwa terkait dengan tubuh dan dunia, maka yang mempengaruhi jin, setan dan iblis. Kalau jiwa apa? Jiwa itu lambangnya hawa, maka disebut hawa nafsu, dipengaruhi oleh api. Api dulu, ditulis api sih. Hawa itu selalu dipengaruhi oleh api. Api warnanya apa? Merah. Api warnanya biru. Api warnanya hitam. Api merah, biru, hitam. Ini bingung kok ono api merah, biru, hitam. Makanya ono istilah darah biru. Darah biru itu kan di sini api biru. Darah biru. Maka orang yang punya jabatan tinggi itu namanya darah biru. Punya kemelekatan nafsu, jabatan. Maka semua yang melekat itu menimbulkan api. Kedewasaan itu menimbulkan api. Makanya namanya dewasa. Dewa itu api. Dewa ruci kan dewa itu api. Dewa. Makanya kita itu harus selalu menjadi anak-anak. Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, itu kan enak lah ngono kan. Kan enak kalau jadi anak kecil kan enak. Kan nggak ngerti apa-apa. Isone mek nangis akeh sing nulung. Tapi kalau kita sudah dewasa merasa bisa, gak ono sing nulung. Kan jenenge dewa, one dewasa. Maka di sini api merah itu dari jin. Api biru itu setan. Jadi beda loh ya setan dengan jin. Kalau setan itu ada dua tipe, dari golongan jin dan manusia. Setan itu apa sih? Setan itu yang menjauhkan diri dari kebaikan, kebenaran. Kan setan itu artinya menjauh. Sifatnya menjauh. Jadi wong sing sering ngompori, lah itu kan ngompor kan, kompor, kompornya biru, berarti dia itu setan. Kompornya apa? Kan gitu caranya melihat itu. Kemudian kalau hitam itu iblis. Iblis itu hitam apinya. Karena iblis itu maknanya apa? Putus asa. Maka orang yang putus asa dekat dengan iblis, maunya bunuh diri. Jadi lah putus asa itu mesti pengen bunuh diri. Maka orang yang sudah merasa dirinya tidak berguna, merasa rendah diri, itu dekat dengan iblis dan bunuh diri. Saya gak bisa diandalkan, wis aku ya apa, dan lain-lain, merasa dia itu rendah. Rendah diri itu dengan dekat dengan iblis. Nah, maka kalau malaikat Adam itu nur, kalau di sini kan nar, ini api atau nar? Nur sama nar. Jadi yang dimaknai nar, neraka, itu ada di sini.
Jadi lek jenengan iku sering kena api, gampang ngamukan, kemudian nyuruh dengan marah-marah, itu berarti hidupnya di neraka. Jadi surga neraka itu sudah ada di dunia. Pokoknya isu ngamuk-ngamuk, sholat toh, gak sholat dosa dan lain-lain, itu neraka. Lek gak disenengi anak itu gak sholat, itu nerakane muncul. Ya sing sabar toh lah. Ngono sing sabar, tapi wong tuane nyontoni nggak sabar. Karena anak itu bukan melihat ucapan, tapi getaran jiwanya. Ya sing sabar lek goleki, ngono iku. Sabar, tapi wong tuane gak sabar kan nyontoi dengan kata-kata. Nah, jadi itu namanya neraka. Kalau Adam itu dekat dengan nur, cahaya, kemudian di sini nanti mendinginkan, pendingin. Erat kaitannya dengan air. Maka Adam ini nanti hubungannya dengan cing atau ginjal. Pengaruh ke tulang punggung. Air letaknya di atas. Berarti navigasi jarak jauh. Oke. Kita spidol. Nanti pembahasannya di sini. Makanya kalau kita sudah tahu manusia, wong lanang iku kan kita paham dengan pasangan kita. Wong lanang iku navigasi jarak jauh dan karakternya tulang punggung dan pendingin. Maka karakternya Adam itu mendinginkan jiwa dari Hawa. Karakternya Adam itu menghidupi jiwa dari Hawa. Karakternya Adam itu menguatkan tulang punggung. Maka yang namanya tulang punggung itu kan ada satu. Tulang rusuk kan akeh. Nah, iku. Hubungannya kan ngono. Tulang punggung. Nah kan caranya melihat alam, melihat tubuh manusia itu seperti ini loh caranya. Tak tulis yang jelas ya. Tak jelaskan satu-satu. Adam itu kan hubungannya dengan malaikat, maka hubungannya dengan nur. Maka yang memberi pencerahan itu rata-rata laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pendingin, air, di sini dengan cing. Cing itu atau genetik. Atau di sini di ginjal. Genetik itu ada di ginjal, unsurnya air. Maka laki-laki itu unsur air. Maka yang paling sering kena gagal ginjal itu siapa? Laki-laki. Kurang banyu. Banyunya disedot oleh Hawa. Kan jadi tane ngono. Kentekan banyu. Cing atau genetik di sini nanti membuat apa? Karena Adam itu karakternya memberi yang bekerja, maka di sini hubungannya dengan lambung. Hubungannya dengan tulang punggung atau belakang. Maka orang yang sakit tulang belakangnya dan sakit lambungnya, dia ada masalah dengan laki-laki. Nah, sing boyoke loro ada masalah dengan laki-laki. Pertama kali kita kenal laki-laki dengan siapa? Bapak. Maka kalau ada keluhan lambung dan tulang punggung atau tulang belakang sering kecedit, dia ada masalah dengan bapaknya. Loh, aku gak ada masalah karo bapak soalnya bapakku wis mati. Lah iku masalah karena kurang kasih sayang dari bapak. Apalagi sampai kanker. Hah? Dari suami juga bisa. Suami bisa. Nanti kan ada ujian pertama laki-laki dari bapak, ujian kedua laki-laki dari suami, ujian ketiga kok anaknya lanang kabeh. Nah, kan kisahnya itu. Kan nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Makanya nanti kan tak bahas di teori keterhubungan.
Jadi kalau kita sudah bisa mengamati pola ini, ya kayak dukun akhirnya. Sering dianggap dukun. Sering dianggap dukun itu karena kita bisa membaca pola. Bukan untuk ilmu, ini belajar rata-rata seperti itu. 80% masalah lambung dan tulang punggung itu dari laki-laki atau bapak. Masalah dengan bapak. Dicek boyo, apa meneh sing tulang punggungnya skoliosis, gak kerumat iki. Mesti anak sing nomor biasanya anak sing apa terakhir. Anak keren-keren. Dan di sini pengaruh dengan apa? Otak. Otak atau IQ. Jadi kecerdasan anak itu tergantung kecerdasan bapaknya. Makanya spermanya Habibie itu pengen dibeli kan sama orang. Nah, karena untuk membentuk kecerdasan. Kecerdasan otak, terus di sini keberanian. Terus di sini masa depan. Di sini tempatnya berpikir. Jadi laki-laki itu mesti kalau bicara kan emben loh, iki gawe emben kudu saiki. Kalau perempuan kan nanti masa lalu. Maka lek loro lek dia sakit hati kan apa kata-kata yang muncul? Ilingo. Nah. Kata-kata ilingo lek wis kena wong wedok ngomong ilingo wis mati wong lanang karena apa? Orang laki-laki itu mudah lupa dengan masa lalu. Makanya di sini navigasi jarak jauh. Jadi navigasi jarak jauh itu dari laki-laki. Maka perempuan itu tidak bisa baca peta. Wong wedok gak bisa baca peta. Tapi laki-laki itu tidak bisa mencari kaos kaki di kamarnya. Kan gak iso, wong lanang kan goleki di kamare gak ngerti, gak iso. Jadi jangan berharap oleh perempuan itu suruh baca peta diputer-puter tok. Biasa ngono. Makanya dek ini kan mesti Sherlock itu sering kesasar itu wajar. Yang ikut perempuan. Iya. Otak. Jadi kecerdasan otak nanti dipengaruhi oleh laki-laki, keberanian juga sama. Jadi kalau anak kita perempuan itu keberaniannya kurang, maka dia kurang dekat dengan bapaknya. Ini 80%. Loh anakku gak ya gak apa-apa sih. Ini kan penelitian 80%. Saya untuk penyembuhan di lambung tulang belakang itu gimana? Untuk ini penyembuhannya, minta maaf ke bapak dulu. Lep, ya ke kuburan, kan jarang mengunjungi kuburannya bapak biasanya kan. Karena rahim, silaturahim kan nyambung. Hubungan kita dengan orang tua itu nyambung. Maka doa anak ke orang tua itu tetap diterima karena ada hubungan rahim. Maka lek jenengan ono masalah karo bapake, biyen ono masalah karo bojo wong lanang, itu berarti ada masalah dengan bapak. Jadi ke kuburan, Pak minta maaf ya kalau saya salah dulu. Biasanya dalam hati kan kebanyakan seandainya dulu bapak hidup, seandainya dulu bapak gak gini. Itu yang membuat masalah. Berandai-andai karena perempuan. Perempuan itu kan membicarakannya kan masa lalu. Kalau laki-laki nanti masa depan. Maka nilai tukaran kudu meneng salah siji. Soalnya antara masa lalu dan masa depan itu kan jauh. Kan kodok-kodar kan di situ. Kalau kodok itu sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi itu namanya apa? Masa depan. Kalau qadar itu sesuatu yang sudah terjadi, namanya apa? Masa lalu. Jadi qadar itu bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Yang bisa dirubah itu nasib. Sekarang itu untuk menentukan takdir masa depan dan masa lalu. Makanya lek wong bingung qadar gak bisa dirubah dan lain-lain kecuali dengan doa. Doa itu kan sekarang. Maka nasib sekarang,
Kelakuanmu hari ini menentukan masa depanmu dan masa lalumu. Gimana yang kelengkelan kodok kodar ae kan. Engko ya memang takdire ngono kan, akhirnya ngono kan. Nyalane takdir maneh. Jadi kodok kodar ada nasib, di tengah-tengahnya nasib. Maka nikmatilah yang sekarang. Nah, masa depan, masa lalu, masa depan atau nanti itu kan ada pasangannya masa lalu. Kalau sekarang kan nggak ada pasangannya. Maka menerima kenyataan. Ada yang suka ungkit-ungkit masa lalu itu gimana? Perempuannya lebih banyak. Berarti dia anak kesayangan ibu. Loh kan balik. Hah? Loh memang anak kesayangan ibu. Ibunya lebih banyak daripada bapaknya. Makanya laki-laki didikannya nanti dengan bapak yang lebih, itu energinya lebih kuat. Tapi rata-rata ya itu, makanya nilai anak laki yang kekurangan kasih sayang bapak itu nuwakal. Karena laki itu energinya berani. Ketika keberaniannya tidak dikekang dengan bapak, tidak ada yang ditakuti, maka nanti dia akan nakal, cari perhatian. Iku. Soalnya anakku mbiyen kan ya ngono, kurang kasih sayang bapak. Kan aku nerapi kan mulai dari jam 5 sampai pulang jam 12, jam 1 selama 2 tahun. Akhirnya anakku minder wedian. Kon maju ngono wis hafal, cuma suruh maju itu enggak mau. Suaranya lirih banget. Terus setelah itu waduh lirih kuwi. Ini salah ini didikanku. Terus tak rubah, habis itu enggak pernah pulang malam. Akhirnya sekarang berani pede. Jadi mulai ya wis mari maghrib, isya, subuh. Nek ngono. Lah ini pengalaman, kan harus mengalami. Wis mengalami aku. Terus ternyata rezekinya beda utuh, luwih akeh lek sederhana, lek tenang ae. Kan di sini nanti karakternya apa? Mengalir. Karakter laki-laki itu mengalir, santai. Nah, itu laki-laki. Sehingga ketika tidak dialirkan terjadi penderitaan. Jadi penderitaan itu ada di laki-laki. Jadi sing curhat nelongso itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Waduh, nelongso urip. Perempuan sakit hati. Perempuan itu sakit hati karena perempuan itu lebih kuat menahan penderitaan daripada menahan sakit hati. Nah, karena di sini membahas perempuan. Di sini kan Hawa, makanya Adam pasangannya Hawa, ruh pasangannya itu jiwa. Ini yin yang-nya di situ. Kemudian di sini dimiliki oleh perempuan. Di sini nanti lagi, di sini nanti perempuan. Berarti jasad waktu itu pasangan ya? Nah, Pak jasad nanti tak jelaskan sendiri. Dawa jasad soalnya. Sing jiwa sih. Perempuan ini hubungannya dengan hati atau liver. Hati itu liver loh ya. Maka asas kehidupan perempuan itu dengan hati. Di sini nanti hubungannya dengan darah. Darah, cairan, di sini kasih sayang, di sini cairan ilmu. Maka yang paling banyak mencari ilmu itu perempuan. Hati itu liver, hubungannya dengan pohon. Perempuan, pohon. Atau kayu. Iya, jumlah kayunya luwih akeh. Maka di sini nanti liver kan ini tulang rusuk. Tulang rusuk pohon, hubungannya perempuan itu pohon, tulang rusuk itu berkembang, bertumbuh. Nah, jadi cintanya perempuan itu bertumbuh dan berkembang. Lek cintanya itu laki-laki mengalir.
wis dijalani ae wis, walaupun gak seneng dijalani ae wis. Kalau perempuan itu berkembang dan bertumbuh, maka berkembang dan bertumbuh itu butuh ilmu. Maka sing di majelis ilmu kan rata-rata paling banyak jamaahnya ibu-ibu. Soalnya lagi kan santai wis, menikmati hidup. Dan hubungannya dengan darah. Hubungannya dengan darah. Maka orang yang kekurangan darah, jumlah darahnya selalu kurang, kanker darah, liver, masalah menstruasi, itu ada masalah dengan perempuan. Ibu E. Jadi ada anak kecil kanker darah, itu nggak dirumat ibu E. Lah terus ibu E nggak gelem ngurmat, ya wis ben mati ae. Bilang gitu. Kan ada kasus pasienku itu kan. Ibunya kemana? Oh ternyata cerai. Habis itu dirawat mbahnya. Ini bisa ditolong nggak? Gak iso bu, ibu tak bilang gitu. Paling nanti ya meninggal 3 bulan atau 4 bulan. Iya ternyata benar meninggal 3 bulan. Karena proses pertumbuhan itu nanti 3 bulan. Maka promo itu 3 bulan di sini. Jadi menikah itu kan 3 bulan, enaknya ya sampai 3 bulan tok. Promo 3 bulan. Sesuai dengan pembentukan darah. Jadi promo 3 bulan. Lu kan rata-rata gitu. Coba gak percaya dicek. Dikandani ibu arep bapak ngeyel ae, mari 3 bulan sambat. Karena 3 bulan itu proses pembentukan darah dan energinya nanti kasih sayang. Maka yang paling banyak sakit hati ini perempuan. Perempuan sakit hati, terus mempengaruhi emosional, kecerdasan emosional itu perempuan. Usus itu perempuan. Hati dan jantung. Hati dan jantung itu perempuan. Maka orang yang kena jantung itu rata-rata bermasalah dengan ibu. Emosional, konvensional. Ini IQ, itu EQ, kecerdasan emosional. Maka di sini masa lalu. Masa lalu akhirnya depresi, navigasi jarak dekat. Jadi yang menjaga goa dari zaman dulu sampai sekarang itu perempuan. Tapi kan perempuan sekarang nggak mau jaga goa. Akhirnya kesasar karena apa? Tidak mengerti navigasi jarak jauh. Makanya yang paling banyak ditipu itu siapa? Perempuan. Bisnis itu mudah ketipu itu perempuan. Karena kebanyakan masa lalu. Ketika dia sudah terbebani masa lalu, maka sulit melangkah. Maka perempuan itu pemulung sampah jiwa. Pemulung sampah jiwa. Keluhannya apa? Pundak dan lutut. Ya karena mulung sampahan ini. Nggowo. Lek kabotan akhirnya kan ngene. Kan pemulung sampah jiwa perempuan karena suka menyimpan masa lalu. Maka kemelekatan tertinggi yang menggoda Adam ini Hawa. Mudah sekali diganggu oleh ini.
Karena apa? Karena kurang darah. Jadi semua perempuan itu matre. Perempuan sejati itu karakternya matre, suka uang. Nggak ada yang perempuan sejati nggak suka uang karena jumlah darah yang harus dibutuhkan. Iya, lek perempuan iki itu sudah karakter, itu sudah sifatnya. Jadi ya diterima ae kan ngono. Maka untuk menguatkan batinnya, jiwanya ini harus dicukupi darah dan cairan. Maka keruwetan pertama bagi perempuan sing sering emosi itu jarang sarapan pagi. Iya. Akhirnya kan tantruman. Pokoknya wong wedok iku sik sarapan pagi, itu aman. Tapi kalau sudah perempuan itu tidak pernah sarapan ke pagi, darahnya kurang, mudah sekali emosi. Sarapan di bawah jam 8. Itu. Ya ayo. Kenapa suka roti? Karena butuh kasih sayang. Kenapa roti sama kopi? Karena ada kepahitan hidup. Makanya senengane kopi pahit. Jadi lek sampean kopi susu kemelekatan. Omone lek laki-laki senengane kopi susu yo gak dijatah karo bojone. Ditambah lagi senengane kates. Waduh. Aku mung guyu tok lek. Lek ono laki-laki senengane kates. Hah?